Nah Imam Bukhari itu untuk menyelesaikan hadis sahih dan tidak sahih itu dia tahu dulu nih. Dia dapat informasi dari si A misalkan. Ditanya, Rasulullah punya bersabda sekian, begini bunyinya. Terus ditanya, kamu dapat dari siapa? Dari B. Disampaikan Imam Bukhari ke B. Benar nggak? Pernah dengar hadis ini? Benar dapat dari siapa? Dari C. Terus ditelusuri. Itu Imam Bukhari itu. Sampai puluhan tahun dia mencari itu. Berjalan dari Bukhara, Uzbekistan. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, orang Rusia, orang Soviet. Uzbekistan kan bagian dari Soviet. Banyak ulama-ulama hebat, ulama-ulama terkenal itu bukan dari Arab Saudi, tapi dari luar. Nah, salah satunya adalah Imam Bukhari. Untuk menyelesaikan satu hadis saja dia harus begitu. Nah, ketika dapat informasi dari dia, dilihat orangnya, dia ternyata kerjanya tukang adu ayam, tukang gosip, udah lemah tuh hadis langsung. Langsung akhirnya dianggap lemah karena dapat informasi dari orang yang tidak dipercaya. Walaupun hadisnya benar kalimatnya, tapi kalau informasinya dari orang yang dianggapnya cacat, gitu kan? Dianggapnya cacat secara investasi dan sebagainya, maka ide hadis itu dianggapnya lemah. Itu tadi permasalahannya, satu hadis kadang-kadang orang dapat jalurnya beda-beda, ya, dapat jalur beda-beda. Maka ada yang mendoakan, ada yang tidak. Terlepas dari itu, kali itu kita bukan ahlinya lah di situ, ya. Kali itu kita boleh hanya membaca kesimpulan ulama-ulama aja, ya. Dianggap baik. Pertama, di antara hadis yang dianggap baik berkaitan dengan bulan Saban, ada hadis bunyinya begini. Innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya wa yaghfiru aktaru min adadi sa'rin ghanimah qalbin. Artinya begini, pernah dengar nggak ini? Sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni dosa walaupun itu lebih banyak daripada jumlah bulu yang ada pada kambing Bani Galib. Di sini dikatakan Bani Galib itu adalah salah satu kabilah di Arab yang punya banyak kambing. Jadi di hadis ini disebutkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia mengampuni dosa umat manusia yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bulu kambing. Bulu kambing ada berapa? Jangan bulu kambing. Kumis bapaknya ada berapa lembar itu? Kumis kelihatan nggak? Karena kita sotoy kan ya, sotoy gitu kan. Nah, masih jauh bulu kambing itu kumis itu ada berapa lembar itu aja. Jangan ini. Ada berapa lembar? Saking banyak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan bahwa beliau mendengar Muhammad yaitu Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Tetapi kata Imam Bukhari hadis ini dhaif. Walaupun diriwayatkan oleh ternyata ada beda jalur mendapatkan dari An-Nasa'i dan Tabrani. Imam Bukhari mengatakan tidak, yang lain mengatakan tidak. Karena itu tadi saya dapat informasi dari Mas Bambang, kalau ente saya dapat informasi dari Mas Bayu, kan orang berbeda nih. Dalilnya sama, tapi dari orang yang berbeda. Tinggal dilihat nih Mas Bambang sama Mas Bayu bagusan mana secara keseluruhan kan gitu. Itulah menentukan kualitas hadis ini jadi dhaif ataupun sahih. Bahkan kadang-kadang hadis itu bisa menjadi hasan, jadi bagus ketika ditopang oleh yang lain. Ternyata hadis ini selain dari Mas Bambang dan Mas Bayu ada menguatkan. Ternyata ada ustadz yang mengatakan hal yang sama. Karena ada ustadz juga mengatakan yang sama, karena ustadz ini dianggap baik, maka hadis ini dianggapnya baik, gitu. Itu teknik metode untuk apa? Menilai satu buah hadis itu baru sekecil, Pak. Baru sebagian kecil doang. Cara kita tahu hadis ini saya ataupun tidak, maka perlu ilmu khusus. Ilmu hadis itu kalau kita mau belajar ilmu hadis paling tidak ada 14 cabang ilmu ya. Ada ilmu dirayah, ilmu riwayat, ilmu rijalul hadis, ada asbabul wurud, ada nasih mansukh, banyak. Untuk menentukan sebuah hadis kita butuh paling tidak 14 ilmu kita harus kuasai. Benau sorok. Nah, karena kita ngaji bagian terjemah dulu udah pernah. Baik, hadis kedua yang dianggapnya lemah. Pernah nggak dengar hadis ini? Tidak kana lailatul nisfu min syahri Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumiha.
Apabila datang malam nisfu Sa'ban, maka bangun malamlah kamu, sholat malamlah kamu pada malam hari, wasumu yaumiha, dan puasalah pada siang harinya. Pernah dengar nggak hadis ini? Kalau belum pernah dengar, sekarang belum dengar. Kalian kita kaji ya. Fa inna Allah yanzilu fiha li ghulubi syamsi ila samid dunya fayaqulu. Nah, terjemahnya aja dah. Apabila datang malam nisfu Sa'ban, maka hidupkanlah malam tersebut dan berpuasalah di siang harinya. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia pada malam tersebut mulai dari tenggelamnya matahari. Allah berfirman, siapa saja yang meminta ampunan, aku akan mengampuninya. Siapa saja yang meminta rezeki, aku pun akan memberinya. Siapa saja yang tertimpa musibah, aku pun akan membebaskannya. Siapa yang meminta sesuatu, aku pun akan mengabulkannya hingga terbit fajar. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Sanad hadis ini adalah lemah. Bahkan menurut Syekh Albani adalah maudhu'. Wah, Albani mengatakan palsu. Karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Ibnu Abi Sabroh. Dia dianggapnya orang yang lemah. Tentu sering memasukkan hadis. Jadi di antara sanad-sanad hadis itu ada satu orang yang dianggapnya sering memasukkan hadis, maka hadis ini dianggapnya lemah. Bahkan beberapa orang mengatakan itu hadisnya hadis palsu. Nah, di hadis ini disebutkan bahwa siapa nisfu Sa'ban Allah tuh turun ke langit dunia. Jadi malam nisfu Sa'ban itu, jadi ada sebagian ajaran mengatakan kalau malam nisfu Sa'ban sholat nisfu Sa'ban, ada tuh yang menjadi sholat nisfu Sa'ban nanti baca surat Qul bla 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 bla, itu nggak ada dalilnya. Tapi ada ulama yang ngajarin, ada yang ngajarin. Tapi berdasarkan dalil hadis itu nggak ada. Hadisnya nggak ada. Gitu. Maka, orang yang sholat nisfu Sa'ban atau puasa siang harinya, kalau siang puasa nisfu Sa'ban pun nggak ada dalilnya. Kalaupun mau puasa itu masuk pada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tanggal berapa, Mas Bayu? 13, 14, 15. Nisfu Sa'ban itu tanggal berapa? Jumlah bulan ada berapa? 30 hari. Nisfun artinya setengah. Setengah dari 30 berapa? 15. Berarti malam nisfu Sa'ban itu adalah malam 15 Sa'ban. Kalaupun dia mau berpuasa, itu puasanya Ayyamul Bid. Masuk kategori situ. Boleh nggak orang puasa tanggal 15? Boleh. Boleh. Cuma bukan puasa nisfu Sa'ban, yang ada puasa Ayyamul Bid. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, pada tanggal 13 Sa'ban Allah menurunkan sebagian rahmat. Pada tanggal 14 menurunkan seluruhnya. Pada tanggal 15 Allah mengampuni. Itu banyak ulama-ulama yang mengatakan demikian karena memang saking agungnya bulan Sa'ban. Cuma sekali lagi, amalan-amalan khusus bulan Sa'ban secara umum dalilnya secara kok itu hampir tidak ditemukan. Kalaupun itu lemah. Lemah bukan palsu ya, beda. Lemah bukan palsu. Kalau palsu itu yang kagak ada, ada itu namanya palsu. Tapi kalau lemah ada kemungkinan ada gitu. Cuma karena yang nyampe kurang. Yang nyampe kurang. Mungkin benar itu benar. Makanya orang yang ikhtiar itu hati-hati. Ada hadis lain lagi. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrul syahri wa Ramadan syahrul ummati. Ini pun hadisnya sama. Itu juga. Saya sebut betul. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat. Tadi saya sebutkan, ini hadisnya. Itu doa itu lemah. Itu doa. Cuma sebagai pemacu ibadah boleh-boleh saja. Ustaz, gimana kalau sebulan Sya'ban saya baca Yasin? Boleh. Oh, baca Yasin bid'ah. Kalau bid'ah kan sesat ya. Kalau sesat di neraka. Masa orang baca Yasin di masuk neraka? Kan gitu logikanya. Tinggal lihat kasus seperti apa. Boleh nggak puasa di bulan Sya'ban? Boleh. Nah, sampai ada ulama mengatakan begini. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban,
kurangi puasa sunnahnya. Bayar hutang kalau masih punya hutang puasa ya, mungkin dulu zaman dulu kita masih zaman abu-abu ya, mungkin ya, kita kan nggak tahu, yang tahu kita cuma diri kita.